Teori basis data 2 D9. Basis data client server. Tujuan pembelajaran. Nomor 1. Memahami konsep basis data client server. 2. Memahami arsitektur client server. 3. Memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Faktor yang berpengaruh pada fungsi client server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Arsitektur client server. Saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Di sini server mengirim data dan klien mengakses data. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Pengaksesan query pada basis data client server. Untuk membagi fungsi DBMS antara klien dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Salah satunya memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Interaksi antara klien dan server di mana selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau backend machine. Sedangkan klien disebut application processor atau AP atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Tabel hasil dikombinasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DDBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Yang pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Dan perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Ringkasan materi ini adalah konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur.
di mana terdapat tiga komponen utama yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak terdapat pada DDBMS, dapat dibagi dalam tiga level yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Latihan soal. Nomor 1. Apa yang dimaksud sistem klien server? Yaitu server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini yaitu sederhana dan kompatibilitas dengan sistem yang legal atau resmi. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawabannya yaitu arsitektur client server yang ada sekarang merupakan perkembangan dari arsitektur sistem terdistribusi. Jadi pada dasarnya arsitekturnya hampir sama. Nomor 3, sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Jawabannya yaitu host server dan client server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN atau server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Nomor 4, jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, A. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. B. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. C. Klien mengkombinasikan hasil subquery, memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Nomor 5. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Jawabannya, perangkat lunak yang diperlukan dibagi dalam 3 level yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi.